kali ini kita akan memasuki satu bentuk ya ketidaksamaan yang lain yang sebenarnya pada prinsipnya sama, tetapi ini perlu kita bahas sedikit karena ada hal yang penting supaya kita tidak melakukan kesalahan, yaitu ketidaksamaan pecahan. Sebenarnya di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai bentuk yang seperti ini, yaitu seperti super X lebih kecil dari apa gitu ya, super X kuadrat lebih besar daripada suatu angka. Nah, ini bentuk umumnya, yaitu fx per gx ya, itu bisa lebih kecil dari C, lebih besar dari C, lebih kecil sama dengan, atau bahkan bisa lebih besar sama dengan ya. Ini relasi matematiknya, ini konstanta. Nah, sebenarnya kalau ditulis secara umum, fx itu tidak hanya fungsi linear atau fungsi kuadrat, tapi bisa polinom ya, bisa suku banyak. Jadi bisa x pangkat 3, bisa x pangkat 5, dan seterusnya. Oke. Nah, yang perlu kita perhatikan, sebenarnya di dalam pembahasan video sebelumnya, kita sudah melakukan itu tanpa sadar ya. Tapi kita mau tegaskan kembali agar kita bisa lihat ada hal yang penting ya. Misalkan melalui contoh ini, diberikan 2x tambah 1 dibagi dengan x kurang 4 lebih kecil sama dan 3. Nah, hal yang penting adalah ini. Syaratnya, x tidak boleh 4. Kenapa? Karena kalau x-nya 4, maka pembaginya menjadi 0. Nah, itu yang harus dihindari ya di dalam kita menyelesaikan persamaan matematik. Ya, kita membagi dengan 0. Jadi ini sesuatu yang harus kita kasih syarat di awal ya, supaya ketika kita ketemu solusinya, kita harus ingat ada syarat tambahan ini. Selanjutnya dengan cara yang biasa ya, saya mengurangi 3 di sebelah ruas kiri, kurangi 3 di ruas kanan menjadi seperti ini. Lalu kemudian ruas kiri itu saya samakan penyebutnya. Jadi yang 3 itu min 3 itu saya kalikan dengan x min 4 dibagi dengan x min 4. Maka sekarang kita dapatkan pecahan ya, pecahan biasa di mana pembaginya adalah x min 4. Nah, yang di atas ini min 3 kalikan masuk min 3x, min 3 kalikan min 4 jadi plus 12. Maka kita dapatkan bentuk yang lebih sederhana seperti ini. Min x tambah 13 dibagi dengan x min 4 lebih kecil ya, sama dengan 0. Nah, perhatikan dari sini saya menggunakan cara yang sebelumnya juga ya. Saya kalikan dengan x min 4 kuadrat di sebelah kiri, kalikan dengan x min 4 kuadrat di sebelah kanan. Nah, dengan demikian ya, kita tidak mengubah arah dari ketidaksamaan ini karena ini bilangan positif. Selanjutnya hasilnya sekarang menjadi sederhana, yaitu bentuknya adalah perkalian. Nah, dari sini kita bisa mencari jawabannya ya dengan menggunakan metode yang seperti di video sebelumnya, tapi saya akan coba menggunakan metode yang digunakan di dalam buku kalkulus oleh Edwin Purcell ini ya. Nah, di dalam buku ini mungkin untuk alasan efisiensi waktu, karena ini cuma pengulangan ya, review ya sebelum masuk ke bahan materi kalkulus yang pada intinya limit, diferensial dan sebagainya, maka dia menggunakan ya metode titik uji. Jadi dari dua titik ini yang kita temukan ya, pembuat nolnya ya, ini kan berarti min x tambah 13 sama dengan 0, berarti x-nya 13 ya. X min 4 sama dengan 0, berarti x-nya 4. Nah, ini pembuat nolnya. Maka ya, kita cari ketiga daerah ini. 3 daerah ini, karena kita ingat ya, ketidaksamaan pasti jawabannya solusinya itu daerah kan, bukan lagi titik. Titik ini adalah pembuat nolnya. Ini coba sebagai penanda perubahannya ya, tapi kita kan tidak tahu daerah mana sebagai solusinya. Nah, dengan menggunakan metode titik uji, kita ambil sampling, ambil contoh ya, ambil satu sampel saja. Misalkan di sebelah kiri ada angka yang gampang dihitung, yaitu misal x sama dengan 0. Antara 4 sampai 13 saya ambil satu angka, yaitu x sama dengan 5. Lebih besar dari 13 saya ambil satu bilangan x sama dengan 15 ya. Nah, dengan demikian ketika x-nya adalah 0, maka x sama dengan 0 ini masukkan ke soal awal ya. Jangan x sama dengan 0 masukin ke yang sini. Ini adalah sudah perubahan ya, dimana kita sudah menyederhanakan dan untuk mencari pembuat nolnya. Tapi kita ingat bahwa kenapa kita harus masukkan ini ke awal, karena bentuk awalnya itu pecahan, dimana pecahan ini ada satu yang harus kita perhatikan, yaitu syarat ini.
karena pembagi tidak boleh 0. Kalau kita mulai dari sini, kita akan kehilangan syarat ini. Kenapa? Karena ini sudah bentuknya perkalian. Padahal soal awalnya ini bentuknya pembagian, di mana ini X min 4 tidak boleh 0 ya. Jadi ini kita mendingan kita masukkan ke sini saja ya. X sama dengan 0 masukkan ke sini, 2 kali 0 tambah 1, 1 per 0 masukin ke bawah ya, jadi min 4. Jadi hasilnya adalah 1 bagi min 4. Lebih kecil sama dengan 3, apakah betul? Ya, karena 0 ini kan titik uji ya, masukin ke sini, betul ya. Karena betul maka ini saya kasih tanda centang ya. Sekarang X sama dengan 5. 5 kita masukin ke soal awal, 2 kali 5 tambah 1 dibagi dengan 5 kurang 4, hasilnya adalah 11 per 1, lebih kecil sama dengan 3, salah. Ya, ini 11 itu lebih besar dari 3, makanya salah. Nah, satu lagi 15. 15 kita masukin 2 kali 15 tambah 1 itu adalah 31 dibagi 15 kurang 4, 11. Lebih kecil sama dengan 3, betul. Maka jawabannya adalah apa? Karena titik sampel itu ada di sebelah kiri 4, maka semua titik-titik di sini di sebelah kiri 4 pasti benar semua. Maka dengan kata lain ya, kita dapatkan bahwa solusinya adalah X lebih kecil dari 4 atau X lebih besar sama dengan 13. Perhatikan bahwa ketika kita menggunakan metode titik uji ini, saya sudah exclude 4 ini. 13 ini saya penuhi ya, titiknya saya hitamkan, 13 termasuk. Kenapa? Karena ini kan lebih kecil sama dengan. Tapi ingat di soal awal tadi kita sudah kasih syarat ya, tidak boleh 4. Makanya 4 ini jangan dihitamkan, tapi 4 ini dibiarkan berlubang. Artinya min 4 tidak termasuk. Jadi perhatikan untuk ketidaksamaan pecahan, ingat ada kasus ini. Perhatikan pembaginya, jangan sampai pembaginya ini ya, dimana kita lupa bahwa kita harus menentukan syarat supaya solusi ini bisa well defined ya. Atau kita juga bisa sampai di sini ya, saya menggunakan metode yang lain, metode yang saya bahas sebelumnya ya. Nah, di metode yang saya bahas sebelumnya, ketika kita menjumpai bentuk seperti ini ya, saya ingin ubah ke bentuk standar supaya koefisiennya positif. Berarti apa? Saya kalikan min 1 di sini, kalikan min 1 di sebelah kanan. Maka karena kita kalikan dengan bilangan negatif, pertidaksamaan itu arahnya berubah. Lebih kecil sama dengan menjadi lebih besar sama dengan ya. Nah, min 1 kalikan ke dalam sini ya, jadi X min kali plus 13 min 13 ya. Ini tetap ya X min 4 ya, lalu kemudian lebih besar sama dengan 0. Karena saya kalikan bilangan negatif di sebelah kiri, kalikan bilangan negatif di sebelah kanan. Maka dari sini garis bilangannya adalah, nah anggaplah saya tidak memperhatikan syarat awal ini. Tapi saya melihat dari soal ini gitu ya. Harusnya kan kita lihatnya ke soal ini ya, soal awal ya. Tapi anggaplah kita melihat dari sini. Maka solusinya karena ini lebih besar sama dengan, berarti pembuat nolnya itu harus kita masukkan juga ya. Berarti kita hitamkan ya. Nah, ini saya kasih tanda di sini ya supaya kita ingat gitu ya, dengan syarat itu ya. Tetapi kalau misalkan di sini kita tuliskan seperti ini pun tidak salah, asalkan kita belum selesai, kita tambahkan lagi dari solusi ini ya, kita lakukan irisan dengan syarat awal tadi. Jadi kalau yang tadi kan langsung ya, di sini saya langsung saja gitu ya. Kalau dari sini kalau teman-teman hitamkan juga ya, lalu kemudian baru kita lakukan irisan dengan syarat, boleh juga ya. Nah, ini saya di sini lakukan seperti ini supaya teman-teman tahu bahwa ternyata bisa juga kita lakukan proses yang lebih panjang gitu ya, seperti ini. Jadi kalau kita tetap hitamkan, berarti kan X lebih kecil sama dengan 4 atau X lebih besar sama dengan 13, tapi kita harus lakukan irisan dengan syarat ini, tidak boleh 4 ya. Berarti apa? Berarti yang tadinya ada 4 ya, di sini harus kita buang. Ini harus kita buang 4-nya. Maka solusinya menjadi seperti yang tadi ya, sama, yaitu X demikian hingga X lebih kecil dari 4, bukan lebih kecil sama dengan 4, tapi lebih kecil dari 4 saja, atau X lebih besar sama dengan 13. Maka dengan demikian, pertidaksamaan pecahan seperti pertidaksamaan yang sebelum-sebelumnya prinsipnya sama.
ada satu yang perlu kita perhatikan, yaitu syarat bahwa penyebutnya tidak boleh nol. Oke, sampai di sini kita akan bahas contoh-contoh soal di dalam video selanjutnya. Tetap tonton video di Bengkel Kalkulus. Salam semangat!